Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang didasarkan pada pengajaran yang menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam model ini, peserta didik memainkan peran yang aktif dan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi serta membuat kesimpulan dari hasil penelitian mereka sendiri. Dalam model pembelajaran inquiry, guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam menjalankan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pendekatan inquiry terbimbing. Pendekatan inquiry terbimbing yaitu pendekatan inquiry di mana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Guru mempunyai peran aktif dalam menekankan permasalahan dan tahap-tahap pemecahannya. Pendekatan inquiry terbimbing ini digunakan bagi siswa yang kurang berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Dengan pendekatan ini, siswa belajar lebih berenotasi pada bimbingan atau petunjuk dari guru hingga siswa dapat memahami konsep-konsep pembelajaran. Pada pendekatan ini, siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas yang relevan untuk diselesaikan baik melalui diskusi kelompok maupun secara individual, agar mampu menyelesaikan masalah dan menarik suatu kesimpulan secara mandiri. Bimbingan diberikan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan dan diskusi multi-arah yang dapat mengiringi siswa agar dapat memahami pelajaran. Di samping itu, bimbingan dapat pula diberikan melalui lembar kerja siswa yang berstruktur. Selama berlangsungnya proses belajar, guru harus memantau kelompok diskusi siswa, sehingga guru dapat mengetahui dan memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan oleh siswa. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu orientasi. Pada langkah ini, pendidik mengondisikan peserta didik agar siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam langkah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar dalam upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan pertanyaan atau masalah yang menarik dan sesuai dengan kurikulum atau topik yang akan dipelajari. Pertanyaan ini akan menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Pada langkah ini, peserta didik diharapkan mampu merumuskan jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan yang keempat yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Langkah ini sangat penting dalam pengembangan intelektual peserta didik, karena dalam proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan ketekunan dalam keterampilan menggunakan kemampuan intelektualnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Intan. 5. Menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap paling sesuai dengan data-data atau informasi yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Sedangkan poin yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan merupakan proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil penguji hipotesis. Agar peserta didik dapat merumuskan kesimpulan dengan akurat, sebaiknya pendidik perlu membimbing peserta didik tentang data mana yang relevan dengan masalah yang hendak dicarikan solusinya. Sedangkan metode tanya jawab adalah metode pengajaran yang mengajukan pertanyaan kepada siswa, meminta mereka untuk menjawab secara individu atau dalam kelompok.
memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan lanjutan, dan memberikan umpan balik lagi. Metode ini membantu siswa aktif dalam proses pengajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta berbicara di depan umum. Metode tanya jawab juga membantu guru dalam memonitor pemahaman siswa dan memberikan umpan balik yang tepat. Sedangkan teknik yang digunakan dalam metode tanya jawab, ada beberapa teknik yang digunakan untuk metode tanya jawab. Yang pertama yaitu pertanyaan terbuka. Guru dapat menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan siswa untuk memberikan jawaban yang lebih detail dan mendalam. Pertanyaan terbuka biasanya dimulai dengan kata bagaimana, mengapa, atau apa. Sedangkan poin yang kedua yaitu pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup dapat digunakan ketika guru ingin menguji pemahamannya siswa tentang konsep atau informasi tertentu. Pertanyaan tertutup hanya memerlukan jawaban singkat seperti ya atau tidak. Baiklah, selanjutnya adapun teknik yang digunakan dalam metode tanya jawab, yaitu pertanyaan pemicu. Maksud dari pertanyaan pemicu ini adalah yang digunakan oleh guru untuk merangsang pikiran siswa dan memicu minat mereka dalam topik yang akan dipelajari. Biasanya pertanyaan pemicu ini dimulai dengan kata apa yang akan terjadi jika dan bagaimana jika. Kemudian pertanyaan penegasan. Pertanyaan penegasan ini dapat digunakan untuk memperjelas atau menguatkan pemahaman siswa tentang konsep atau informasi yang telah dipelajari. Pertanyaan penegasan dapat memastikan bahwa siswa memahami konsep atau informasi tersebut dengan benar. Kemudian contoh model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran IPS. Contohnya itu bisa pada materi kelas 4 tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, model pembelajaran inquiry dapat diterapkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tentang beragam budaya Indonesia, seperti apa yang dimaksud dengan budaya, apa yang dimaksud dengan keragaman budaya Indonesia, bagaimana cara kita menghargai keragaman budaya Indonesia, dan yang terakhir, apa saja contoh keragaman budaya Indonesia yang ada di sekitar kita. Nah, setelah itu siswa diminta untuk mencari informasi tentang keragaman budaya Indonesia dengan menggunakan berbagai sumber seperti buku, internet, atau wawancara dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, siswa dapat diminta untuk membuat presentasi atau poster yang memperlihatkan hasil temuan mereka tadi tentang keberagaman budaya Indonesia dan bagaimana cara kita menghargai keragaman tersebut. Nah, dengan mode pembelajaran inquiry inilah siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran karena mereka akan mencari informasi sendiri dan berpartisipasi aktif dalam pembuatan presentasi atau poster. Selain itu, siswa juga akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna karena mereka belajar tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, yaitu budaya Indonesia.